Penembak jitu itu membidik sang bandar narkoba, tetapi tidak menembaknya secara langsung. Ia menembak kabel derek menara tepat saat pria itu mendekat, membuat bandar narkoba itu panik dan bergegas masuk ke dalam mobil anti ledak. Namun kemudian, Anna menembak lagi, kali ini menjatuhkan bertonton muatan tepat ke atas kendaraan tersebut hingga hancur. Anna tidak melarikan diri. Dengan tenang, ia menunggu polisi datang. Rencana sebenarnya adalah agar ia ditangkap dan masuk penjara, supaya bisa bersembunyi dari seorang pembunuh yang sedang memburunya. Di pengadilan, seorang dokter menunjukkan catatan medisnya dan mengklaim bahwa ia mengidap gangguan mental. Karena itu, ia tidak dikirim ke penjara, melainkan dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat dalam perjalanan pemindahan, Anna menyadari sesuatu yang aneh. Semua orang di sekitarnya memakai earphone. Merasa ada yang tidak beres, ia mendorong beberapa orang dan berlari masuk ke sebuah ruangan di dekatnya. Ketika para pembunuh sadar, mereka segera mengeluarkan senjata dan menembaki semua orang. Pada akhirnya, hanya satu dokter yang selamat secara kebetulan. Di saat yang sama, Anna berhadapan langsung dengan salah satu pembunuh. Ia dengan cepat merebut senjata pembunuh tersebut. Suara keras tembakan justru membocorkan posisinya. Anna bersembunyi di balik pintu, siap menyergap mereka. Namun salah satu pembunuh tiba-tiba menendang pintu hingga tubuhnya terpental. Pembunuh itu menerobos masuk dan menembak secara membabi buta. Saat pembunuh tersebut berhenti untuk mengisi ulang peluru, Anna melompat bangkit dan melawan, hingga berhasil unggul. Tiba-tiba, sang dokter berlari masuk ke ruangan dengan pembunuh mengejarnya dari belakang. Anna mencoba menembak, tetapi pelurunya sudah habis. Keadaan semakin buruk karena lebih banyak pembunuh. Dengan cepat, Anna mengangkat sebuah cermin untuk mengacaukan bidikan musuh. Ia lalu menyuruh dokter mengambil senjata dan membantunya. Di luar dugaan, dokter tersebut melihat rekannya yang terluka dan bergegas menolongnya. Pembunuh itu melihat kesempatan dan menembak, beruntung senjata yang terikat di punggung sang dokter nahan peluru tersebut. Pada saat itu, Anna meraih sebuah senapan, memberikan kaca pembesar kepada dokter, lalu menendangnya ke arah jendela. Ia kemudian membidik melalui kaca pembesar di tangan dokter dan menembak. Peluru melesat lurus menembus kaca pembesar dan mengenai kepala pembunuh itu. Saat mereka hampir bisa bernapas lega, sekelompok orang lain tiba-tiba muncul. Anna mencoba melarikan diri, tetapi dokter tersebut menyuntiknya dengan obat penenang. Ketika Anna terbangun, ia menyadari dirinya telah ditangkap. Kelompok itu ingin memaksanya membunuh seorang tokoh penting. Awalnya ia menolak, tetapi mereka telah menanamkan sebuah bom kecil di dalam tubuhnya. Tidak punya pilihan lain, ia pun setuju. Dengan satu syarat, dokter itu harus ikut bersama.